Salam saudara sekalian, kita kembali bertemu untuk pengantar kitab Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan kembali belajar untuk introduksi kitab Ester. Ya, introduksi kitab Ester. Nah, saudara sekalian, kitab Ester ini kitab yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya, khususnya terkait dengan peristiwanya. Kalau kitab-kitab lain kebanyakan peristiwa ada di Israel, atau kembali dari pembuangan kemarin untuk Esra Nehemia. Untuk kitab Ester ini kitab yang peristiwanya menceritakan keadaan bangsa Israel di pembuangan, khususnya di media Persia. Jadi kalau kita lihat, kitab ini memang kitab khusus. Lalu yang kedua, kitab ini sering dipersoalkan. Karena di dalamnya itu memang tidak ada bukti-bukti terkait dengan kata Allah itu sendiri. Walaupun begitu, para ahli setuju bahwa kitab ini sebenarnya menceritakan tentang sejarah bangsa Israel, bagaimana Allah menjaga dan melindungi bangsa Israel saat di pembuangan. Nah, nanti kalau saudara lihat isinya itu jelas sekali bahwa ada orang-orang yang ingin mencelakakan, menghancurkan, menghabisi dalam tanda kutip bangsa Israel, tetapi Allah menjaga dan melindungi umatnya. Mari kita akan lihat share screen-nya untuk kitab Ester. Ya. Ini sepertinya belum di share screen. Ya, kita akan tunggu sebentar ya untuk share screen-nya. Ya, sebentar. Saya ulangi lagi. Nah, oke, sekarang kita akan belajar untuk kitab Ester. Judul kitab. Ya. Kitab ini mengambil judul dari karakter tokohnya yang dalam bahasa Ibrani namanya Hadassah, Mirtael, yang kemudian diganti nama menjadi Ester. Dalam bahasa Persia artinya Dewi Bintang. Ya, seperti itu. Namun kata tersebut dalam bahasa Ibrani artinya sembunyi. Jadi judul kitab Ester ini berdasarkan tokoh utama dari kitab itu, yaitu Ester. Memang kalau kita lihat di dalam kitab Ester ini luar biasa. Karena Ester orang keturunan Yahudi itu akhirnya bisa menjadi ratu ya, di Persia. Ini kan sebuah dalam tanda kutip prestasi, tetapi sebenarnya di balik ini Tuhan punya maksud dan rencana yang kadang kalau kita kita tidak paham. Karena ternyata dengan keberadaan Ester sebagai ratu itu akhirnya bisa menolong bangsa Israel untuk tetap ya hidup dalam pemeliharaan Tuhan ya. Penulis kitab ini tidak memberi petunjuk apa-apa tentang siapa penulisnya. Siapapun dia, siapapun penulis kitab Ester, ia tahu betul tentang kebudayaan Persia. Dari isinya terdeteksi semua tanda seseorang yang pernah berada di sana. Sebab ia, penulisnya, dapat menjelaskan banyak peristiwa sebagai layaknya saksi mata. Mungkin ia orang Yahudi, ada yang berpendapat bahwa Esra atau Nehemia yang menulisnya. Namun tak ada bukti otentik yang mendukung pendapat itu. Memang kalau kita lihat kitab Ester ini kan ceritanya menarik ya. Yang pertama itu cerita tentang pemilihan ratu. Nah, penulis begitu jelasnya menjelaskan tentang runutan pemilihan ratu itu, bahkan sampai kepada sebelum itu dipilih
persiapan-persiapannya, yaitu begitu luar biasa dan detailnya diceritakan. Otomatis kemungkinan besar nih penulis adalah orang yang saat itu ada di situ dan saksi mata. Walaupun kita sulit untuk menentukan ini siapa. Ya, memang ada yang bilang Esra atau Nehemia, mungkin itu benar karena memang Esra dan Nehemia kan hidup di Media Persia waktu itu. Oke. Untuk tahun penulisannya, segala peristiwa yang terjadi dalam kitab Ester muncul juga dalam kitab Esra pasal 6 dan 7. Antara kepulangan pertama yang dipimpin oleh Zerubabel dan kepulangan kedua yang dipimpin oleh Esra. Oleh karena itu kemungkinan kitab Ester ditulis sekitar tahun 470 sampai 435 sebelum Masehi. Selama tahun-tahun terakhir kekuasaan Ahasveros, ya, pasal 10:23, atau pada masa kekuasaan putranya Serhes 464 dan 424. Ya, jadi ya antara kitab Esra, Nehemia, Ester sebenarnya dari sisi tahunnya tidak akan jauh beda. Ya, karena ini peristiwa yang terjadi kitab Ester juga muncul dalam kitab Esra pasal 6 dan 7 kan begitu. Karena itu untuk tahun penulisannya ya sekitar itu, sekitar hidupnya Esra dan sekitar hidupnya juga Nehemia. Apa tema dari kitab ini? Yaitu tema dari kitab ini yaitu kesetiaan Allah terhadap umatnya, covenant umat perjanjiannya. Kitab Ester mengisahkan tentang seorang gadis cantik Yahudi yang dipilih oleh Raja Persia Ahasveros untuk menjadi ratunya. Ketika Haman berencana memusnahkan orang Yahudi, maka Mordekai, saudara sepupu Ester, mencoba untuk menyelamatkan kaumnya melalui Ester. Dengan mempertaruhkan nyawanya, ia memohon kepada sang raja untuk menyelamatkan kaum Yahudi dari tangan Haman, si Amalek itu. Ya. Walaupun nama Allah tersembunyi dalam kitab ini, providensia Allah menyebar jelas dalam setiap cerita di dalamnya. Allah tetap setia pada covenant-Nya dan ia terus membela umatnya dengan pencobaan penihilan sebuah bangsa. Ini penihilan itu karena orang Israel mau dihabiskan. Jadi ceritanya pada waktu itu ya Ester punya paman Mordekai di situ. Ester sudah jadi ratu. Ternyata ada orang yang bernama Haman. Haman ini hendak memusnahkan atau memancung ya, Mordekai dan juga memusnahkan orang Yahudi. Nah, lalu Haman ini kan dapat ini ya surat perintah dari raja. Nah, kalau Haman ini tidak dihentikan, pasti orang Israel akan habis, orang Yahudi. Oleh karena Mordekai meminta Ester untuk menghadap raja. Pertaruhan bagi Ester. Ya. Kalau dia menghadap raja, kalau dia tidak dipanggil raja, itu hukumannya mati. Nah, oleh karena itu dia berdoa, berpuasa, dan akhirnya dia memberanikan diri menghadap raja. Itu pertaruhan nyawa. Tetapi kita lihat Tuhan menjaga melindungi sehingga Ester selamat dan orang Israel pun selamat. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa Allah memelihara umatnya. Dia setia dan memelihara umat perjanjiannya. Mari kita akan lihat untuk garis besarnya. Yang pertama, malapetaka mengancam kaum Yahudi, pasal 1 sampai pasal 3. Nah, di sini ada pemilihan Ester sebagai ratu ya dan persekongkolan Haman yang akan membinasakan, menihilkan bangsa Israel. Tadi bahasanya. Lalu Maharaja meluputkan kaum Yahudi karena apa? Ya, karena Ester. Ester berani mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya Haman yang dipancung. Nah, disinilah kesemarahan. Bagaimana pemeliharaan orang Allah luar biasa? Kan di sini ada hari raya Purim dan kejayaan Mordekai. Ya, seperti itu. Ya, jadi saudara sekalian, secara umum kita bisa melihat di dalam konteks ini
bahwa kitab Ester adalah kitab yang menceritakan peristiwa bangsa Israel yang ada di pembuangan. Bagaimana Allah memelihara, melindungi mereka supaya akhirnya tetap ya terpelihara. Karena nanti bangsa Israel akan pulang ke Yerusalem, ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan untuk kitab Ester. Tuhan Yesus memberkati.